Cerita Kai Utu Amut atau Wali Amut Burhan bin Aran menceritakan suatu kisah yang diperolehnya dari seorang saksi sejarah yang kini masih hidup, yang bernama Sanah yang juga merupakan neneknya. Dahulu di desa Hambuku Ilir hidup sepasang suami istri yang amat rukun dan damai. Sang suami bernama Datu Kapsan dan istrinya Datu Galuh Muning. Sebagaimana kebanyakan penduduk desa saat itu bekerja sebagai nelayan di sungai atau danau yang ada di sekitar desa mereka, sebagian lagi mata pencaharian penduduk adalah bertani dan berkebun. Datu Kapsan adalah salah satu dari penduduk desa itu yang mempunyai mata pencaharian sebagai nelayan. Hasil dari tangkapan ikan yang ia dapatkan beliau bawa atau jual sendiri ke daerah lain, terkadang ke negara, Amuntai, Kalua dan daerah lainnya. Adapun istri beliau Datu Galuh Muning tatkala sang suami pergi, membantu mencari ikan di sekitar rumah saja. Beberapa tahun kemudian dari hasil perkawinan mereka berdua lahirlah 4 orang anak yang terdiri dari seorang perempuan dan 3 orang laki-laki. Anak pertama seorang perempuan bernama Ja'ah, wafat tahun 1994, umur 100 tahun lebih. Anak kedua seorang laki-laki bernama Rahmat yang akhirnya dikenal dengan sebutan Utu Amut atau Wali Amut. Beliau tidak beristri hingga akhir hayat. Anak ketiga bernama Andar, wafat pada waktu berumur 80 tahun. Anak keempat seorang lelaki bernama Kai Ira, wafat pada saat berumur 75 tahun. Kai Rahmat atau yang lebih dikenal dengan gelar Utu Amut yang merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning. Menurut cerita yang disampaikan nenek Sanah kepada Burhan bin Aran bahwa Kai Utu Amut di waktu kecilnya pada usia sekitar 7 atau 8 tahun masih berpakaian lengkap seperti anak kecil lainnya. Tetapi ketika dia mendapat musibah atau kecelakaan yang menimpanya yaitu jatuh dari ayunan yang disebut ayunapan, ayunan yang terbuat dari papan. Yang mana ia bermain ayunan tersebut di bawah rumahnya. Kebiasaan rumah orang di desa ini saat itu tinggi-tinggi yang mana tingginya bisa mencapai 2 meter. Mainan ayunapan ini merupakan permainan tradisional anak-anak pada masa dahulu. Setelah jatuh dari ayunan tersebut ia menjadi sakit dan sakitnya semakin hari semakin bertambah. Kedua orang tua Kai Utu Amut ini berusaha menyembuhkannya dengan membawa ke penambaan, orang pintar, yang ada di kampungnya saja serta dengan mencoba memakan obat-obatan tradisional yang mereka ketahui dari orang tua terdahulu. Maklum untuk berobat ke kota atau keluar daerah mereka tidak mempunyai uang atau dana. Semakin hari sakit anaknya semakin bertambah, sampai-sampai sakitnya tersebut hampir membuatnya meninggal dunia. Karena melihat keadaan sakit anaknya yang demikian parah inilah Datu Kapsan dan Datu Galuh Muning berdoa siang dan malam untuk kesembuhan anaknya, karena mereka berkeyakinan bahwa hanya kepada Allah lah berserah diri, tidak ada yang dapat menyembuhkan penyakit selain Dia. Bagaimana parahnya suatu penyakit, kalau Allah belum menghendaki kematiannya, maka orang itu akan sembuh. Maka dengan kudrat dan iradat serta inayah dari Allah akhirnya Utu Amut sembuh dari penyakit yang dideritanya. Tetapi setelah kesembuhannya terjadi perubahan pada dirinya. Sebelum sakitnya ia masih suka berpakaian tetapi setelah sembuh ia tidak mau lagi berpakaian. Kalau disuruh berpakaian ia akan menggelengkan kepalanya dan kalau dipaksa dia akan menangis sambil meronta-ronta. Karena kebiasaannya ia akhirnya diberi gelar Utu Amut atau orang yang telanjang bulat. Setelah kesembuhannya dari penyakit dan kebiasaan barunya yang tidak mau berpakaian, ia suka berjalan kemana saja baik siang maupun malam dan waktu ia berumur sekitar 9 tahun. Dalam hal perjalanannya itu Utu Amut lebih sering berjalan kaki. Namun sesekali ia ikut menumpang kendaraan atau ada orang yang mengajaknya naik kendaraan. Menurut salah seorang cucunya yang masih hidup Utu Amut saat mau berjalan tidak mau diberi bekal makanan atau minuman dan tidak bisa diperkirakan kemana ia akan berjalan dan kapan ia akan kembali. Namun rumah keluarganya tidak pernah menutup pintunya karena Utu Amut datangnya tidak menentu. Terkadang siang, sore, malam bahkan waktu subuh, dan tentang makanan-makanan selalu disiapkan di atas meja maka, sebab walaupun disuruh makan terkadang ia tidak mau makan dan terkadang di saat orang tidak ada yang makannya ia minta makan. Melihat keadaan yang demikian Datu Kapsan merasa prihatin melihat kondisi anaknya yang kala itu masih terlalu muda untuk berjalan ke tempat yang terlalu jauh dan kadang-kadang sampai berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan baru kembali ke rumah. Datu Kapsan berusaha sedapat mungkin untuk melarangnya, bahkan ia pernah melarangnya disertai dengan menyakiti atau memukulnya. Namun semua itu tidak dipedulikan Utu Amut. Hal ini dilakukan karena ia mempunyai kemauan yang keras dan kuat. Kebiasaan berjalan-jalan ini dilakukannya hingga tahun 1972. Kali pertama terlihat keanehan atau keramat pada Kai Utu Amut terjadi pada akhir tahun 1971 di Kelayan.
Banjarmasin, tepatnya di rumah seorang perempuan tua bergelar Ma Utuh dan disaksikan oleh Ma Utuh sendiri. Pada saat Kyai Utuh Amut sudah mau memakai pakaian, namun ia hanya mau memakai pakaian jika pakaian yang dipakainya berwarna kuning. Alkisah adalah perempuan tua yang bergelar Ma Utuh ini mempunyai penyakit yang sudah lama sekali dideritanya, yaitu penyakit abuh, pembesaran perut, atau tumor di perut. Sudah kesana kemari berobat, baik ke rumah sakit, dokter, pengobatan modern, ataupun ke dukun kampung, pengobatan tradisional, namun penyakitnya tak kunjung sembuh juga. Sedangkan untuk biaya berobat ke rumah sakit sudah tidak cukup lagi. Sampai pada suatu saat datanglah Ma Utuh kepada seorang habib untuk minta banyu tawar, meminta air yang diberi doa, bagi kesembuhan penyakitnya. Setelah sampai di rumah habib tersebut, Ma Utuh menceritakan penyakit yang dideritanya dan minta tolong kepada sang habib untuk memberikan banyu tawar, air yang diberi doa, dan mendoakan bagi kesembuhan penyakitnya. Tak lama kemudian selesailah sang habib menawar banyu yang diminta Ma Utuh dan memberikan air tersebut kepadanya sambil berpesan, "Wahai Ma Utuh, air ini nanti diminum 3 kali sehari, semoga penyakit kamu cepat disembuhkan oleh Allah. Ma Utuh, aku berpesan kepadamu nanti apabila kamu ada bertemu atau melihat seseorang yang terlihat aneh atau tidak seperti kebiasaan orang banyak, maka ajaklah ke rumah dan beri makan dan minum serta pakaian dan peliharalah ia serta minta doakan kepadanya untuk kesembuhan penyakit kamu. Hanya itulah yang dapat aku sampaikan kepada kamu. Semoga kamu bertemu dengan orang tersebut dan penyakit kamu lekas sembuh," ujar habib menambahkan. Sesampainya di rumah terpikir oleh Ma Utuh untuk mencari orang yang disebutkan dan diisyaratkan oleh habib tadi dan ia berusaha mencari orang tersebut. Setelah beberapa hari kemudian, saat duduk-duduk di teras rumahnya, Ma Utuh melihat seorang laki-laki tua sedang berjalan di depan rumahnya sambil mulutnya komat kamit seperti ada yang dibacanya. Orang tersebut tidak memakai busana sedikit pun, namun kulit orang tersebut terlihat sangat bersih layaknya orang yang baru mandi. Ketika melihat orang tersebut, dengan cepat Ma Utuh berdiri dari tempat duduknya dan berjalan menuju orang yang ada di depan rumahnya sambil memanggil, "Utuh, Utuh, Utuh," panggilan orang hulu sungai kepada laki-laki yang tidak dikenalnya. "Tunggu aku," teriak Ma Utuh sambil melambaikan tangannya. Mendengar ada yang memanggilnya, orang yang bertelanjang itu pun berhenti. Kemudian Ma Utuh mengajak orang tersebut ke rumahnya dan orang itu pun mau mengikuti ajakan Ma Utuh. Setelah masuk, orang itu dianggapnya sebagai tamu, diberi makan, minum dan diberi kamar untuk istirahat. Namun anehnya orang itu mau menuruti apa-apa yang diperintahkan Ma Utuh. Setelah seharian berada di rumah Ma Utuh, orang yang bertelanjang itu diajak berbicara oleh Ma Utuh. Namun orang tersebut sepertinya gagu, tunarungu, kurang lancar dalam berbicara. Tetapi ia sangat faham dengan apa yang kita ucapkan kepadanya dan kalau diberi pertanyaan kebanyakan dijawabnya hanya dengan anggukan dan gelengan kepala atau senyum-senyum sambil tertawa-tawa. "Utuh, aku menderita suatu penyakit yang sudah lama ku derita, yaitu penyakit abuh, tumor di perut. Perut setiap harinya bertambah besar, jadi aku minta tolong kepadamu bagaimana caranya supaya penyakitku ini sembuh," kata Ma Utuh seraya memohon dengan sangat. Orang yang dihadapannya, Utuh Amut, mendengarkan dengan seksama apa-apa yang dibicarakan oleh Ma Utuh. "Apabila nanti penyakitku ini sembuh, maka engkau akan kuangkat menjadi saudaraku dunia akhirat dan engkau akan kuberikan pakaian yang berwarna serba kuning," sambung Ma Utuh lagi. Mendengarkan perkataan Ma Utuh yang demikian, Utuh Amut tersenyum sambil mengangguk-angguk tanda setuju. Kemudian Utuh Amut mendekati Ma Utuh. Setelah berhadapan, Utuh Amut memejamkan matanya sambil berdoa untuk kesembuhan Ma Utuh. Setelah selesai berdoa, Utuh Amut mengambil nafas dalam-dalam dan meniupkannya ke arah perut Ma Utuh. Hal ini dilakukannya sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, Utuh Amut mengisyaratkan kepada Ma Utuh untuk tidur ke kamarnya. Dan Ma Utuh menuruti apa yang diisyaratkan oleh Utuh Amut seraya berdoa, "Mudah-mudahan penyakitku ini segera sembuh." Seperti biasanya Ma Utuh bangun jam 4 subuh dan mengambil air wudhu untuk sholat subuh. Betapa terkejutnya ia melihat keadaan perutnya, yang mana tadinya besar bagaikan orang yang sedang hamil tua, sekarang sudah kecil seperti sebelum ia menderita penyakit abuh dan tidak merasakan lagi ada sakit ataupun rasa perih di perutnya sebagaimana sebelumnya tak terasa. Tidak terasa ia berucap, "Maha suci Allah, segala puji bagi Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah Maha Besar, yang apabila ia menghendaki sesuatu terjadi, maka terjadilah." Kemudian dia bergegas berwudu dan melanjutkan salat subuhnya dan diteruskan dengan doa,
Setelah itu dia melakukan sujud syukur sebagai tanda terima kasihnya kepada Allah atas kesembuhannya yang telah diberikan kepadanya, dan tak lupa pula ia berterima kasih kepada Utuh Amut yang telah mendoakan kesembuhannya sambil mendoakan Utuh Amut agar Allah memberikan keselamatan dan kesejahteraan di dunia maupun di akhirat kelak. Kemudian Ma Utuh memberitahu kepada Utuh Amut tentang kesembuhan penyakitnya sambil mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepadanya. Utuh Amut hanya senyum-senyum sambil mengangguk-ngangguk seraya ikut bergembira mendengar ucapan Ma Utuh. Setelah menyiapkan makanan seadanya untuk Utuh Amut, Ma Utuh pergi ke pasar untuk membelikan pakaian kuning untuk Utuh Amut sebagaimana nazarnya. Sesampainya di pasar, Ma Utuh menceritakan semua yang dialaminya ini kepada semua orang yang ditemuinya, terutama pedagang pakaian di mana ia akan membelikan pakaian itu. Mendengar penuturan Ma Utuh, pedagang kain tersebut tidak mau dibayar perihal kain yang ingin dibeli Ma Utuh. Pedagang tersebut menyedekahkan pakaian tersebut. Tak lama setelah kejadian tersebut, maka gemparlah penduduk kampung Kelayan itu mendengar kesembuhan Ma Utuh yang didoakan dan ditiupi oleh Utuh Amut yang menjadi tamu. Maka berdatanganlah sebagian penduduk kampung ke rumah Ma Utuh untuk minta doa atau minta hajatnya didoakan agar dikabulkan Allah kepada Utuh Amut. Setiap harinya rumah Ma Utuh tidak pernah sepi dari para tamu yang datang baik dari dalam maupun luar kampung. Kejadian ini berjalan lebih dari 2 bulan, akhir tahun 1971. Begitu cepat berita tersebut terdengar sampai ke telinga keluarganya. Maka keluarganya akan menjenguk untuk memastikan apakah benar Utuh Amut yang diberitakan itu adalah keluarganya, sekaligus untuk menjemputnya pulang ke kampung halaman. Setelah mengadakan musyawarah keluarga, maka berangkatlah saudara tuanya yaitu Jaah dan cucunya Idup ke Kelayan, Banjarmasin, untuk memastikan berita tersebut. Sesampainya di kampung Kelayan, mereka menuju rumah Ma Utuh diantar oleh penduduk kampung yang tahu keberadaannya. Setelah bertemu dengan Utuh Amut, saudara dan cucunya bersalaman sambil berpelukan karena rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Setelah beberapa hari menginap di rumah Ma Utuh, Jaah minta izin untuk membawa Utuh Amut ke kampungnya dan tak lupa mengucapkan terima kasih karena telah memelihara saudaranya Utuh Amut dalam beberapa bulan terakhir. Ma Utuh pun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pertolongan Utuh Amut dalam mendoakan kesembuhannya serta mendoakan Utuh Amut agar diberikan balasan berlipat ganda oleh Allah.